Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kesuksesan di dalam setiap semua hal positif yang kalian lakukan. Nah, di konten video kali ini saya akan membuat sebuah sharing mengenai peluang usaha tanpa modal. Nah, ini akan sangat bermanfaat sekali untuk kalian yang sedang mencari usaha sampingan, ingin memulai usaha tapi modalnya minim atau ngepres. Nah, siapa tahu kalian dengan menonton video ini sampai habis nanti kalian bisa mendapatkan informasi yang mungkin bisa kalian lakukan. Nah, tapi sebelumnya kalian siapkan ini terlebih dahulu guys, supaya agak rileks. Siapkan kopi sama rokoknya terlebih dahulu. Nah, mari kita mulai sharing kali ini guys. Nah, jadi yang namanya usaha itu tidak pernah bisa lepas dari yang namanya itu modal. Nah, tapi emang ada usaha yang tanpa modal, tentu saja ada. Nah, tapi kalau misalnya usaha itu tidak pakai modal, dia menggunakan kalau tidak menggunakan modal uang, berarti menggunakan modal yang non materi atau yang bukan uang. Yaitu di sini kalian harus mempunyai relasi, komunitas atau teman yang banyak gitu aja guys. Itu udah cukup untuk membuat sebuah usaha tanpa modal. Nggak usah banyak basa-basi lagi guys. Jadi gini guys, saya akan share beberapa usaha tanpa modal yang pernah saya lakukan. Ini adalah hasil praktek lapangan saya sendiri dan ini bukan hanya sekedar omong kosong ya guys. Nah, kalian jika ingin mencari peluang usaha kalian bisa datang ke counter HP. Ini hanya sebagai contoh ya guys. Counter HP misalnya nih. Nah, ini kan ada HP-HP Oppo, Samsung, Xiaomi, Realme semuanya ada guys. Nah, kalian nanti membuat perjanjian dengan si pemilik counter gini. Bos, saya boleh nggak jadi marketing lepasnya? Saya ikut menjualkan barang HP-nya, HP second-nya atau HP barunya. Nanti saya minta nomornya masnya misalnya. Nanti saya minta di broadcastin harga HP-nya berapa. Nanti saya tak ambil keuntungan sendiri. Kayak gitu guys. Kalau misalnya HP yang baru itu kan harganya kan rata-rata SOP atau standar operasional prosedur. Nah, nanti kalau misalnya ada orang yang misalnya kalian bisa membawa ke counter itu dan membeli, kalian bisa mendapatkan fee dari pemilik counter. Nah, caranya gimana? Waktu itu gini guys, saya pernah melakukan, tapi ini bukan di counter HP guys, bukan di counter HP, yaitu ini di aksesoris HP guys. Nah, waktu itu kebetulan saya juga seorang kanvas atau seorang freelance. Nah, waktu itu saya lagi nyales, lagi biasalah keliling-keliling kayak gitu ya guys. Nah, akhirnya saya mempunyai inisiatif. Waktu itu saya membawa Kuku Bima kemasan botol. Nah, saya berinisiatif untuk menawarkan produk Kuku Bima itu ke counter aksesoris tersebut guys. Counter yang menjual aksesoris HP tersebut. Nah, saya kesana menawarkan produk Kuku Bima itu tujuannya bukan itu guys. Itu hanya sebagai sarana saya. Produk Kuku Bima itu hanya sebagai sarana saya untuk supaya saya bisa berkomunikasi dengan si pemilik toko aksesoris itu guys. Kayak gitu guys. Nah, gimana caranya saya bisa kenal sama si bos counter ini kayak gitu. Nah, setelah itu saya bikin negosiasi, akhirnya saya bisa menjadi marketing lepas toko aksesoris HP tersebut guys. Jadi kalau misalnya waktu saya keliling nih, ada pemilik toko yang bilang, "Mas, punya kenalan temen HP enggak?" kayak gitu. Ya, nanti kalau misalnya ini Bu, tak carikan, mau cari HP yang kayak gimana, yang baru atau yang bekas. Sekarang cariin aksesorisnya Mas. Nah, saya nanti pokoknya gitu guys. Intinya kayak gitu. Bisa dipahami lah ya kayak gitu ya guys. Nah, itu yang pertama guys. Itu sebenarnya nggak hanya HP, kalian bisa juga mendatangi toko-toko material. Toko material kalian pelajari harganya berapa. Nah, nanti kalau misalnya kalian punya temen yang punya usaha kontraktor atau apa kayak gitu guys, kalian bisa menawarkan untuk belanja materialnya di toko yang kalian referensikan. Nah, nanti tapi sebelumnya kalian harus membuat perjanjian dulu sama si pemilik toko bangunan itu guys. Bos, saya kasih tender besar, saya kasih orang yang mau beli di toko ini dalam jumlah besar, tapi saya minta fee kayak gitu guys. Itu bisa sekali. Ya, kalau misalnya kita nggak ngomong pun pasti dikasih fee guys. Tapi alangkah tepatnya kita bikin perjanjian terlebih dahulu sama si pemilik toko material tersebut. Itu kayak gitu guys. Nah, ada contoh lagi. Ini sebuah bangku yang saya duduki. Nah, waktu saya nyales atau waktu saya hitungan fast gitu guys. Nah,
Saya mendatangi banyak sekali toko, ada ribuan toko guys. Dalam satu minggu itu ada ribuan toko yang saya datangi. Nah, kalau misalnya Bu, ini kalau misal di sini ada bangkunya pasti enak sekali Bu, buat nongkrong anak-anak muda kayak gitu, buat istirahat para sales buat ngopi di sini Bu. Nah, emang punya kenalan Mas? Nah, alhamdulillahnya lagi saya juga mempunyai channel seseorang pengrajin kayu gitu guys. Nah, pokoknya kalau misalnya kita mempunyai banyak kenalan untuk mencari peluang usaha tanpa modal itu mudah guys. Yaitu pekerjaan seperti itu namanya adalah marketing lepas ya guys. Marketing lepas kayak gitu. Jadi kita cuma apa ya? Memenuhi kebutuhan mereka kayak gitu. Kita mencarikan kebutuhan mereka. Nah, seperti itu guys. Nah, ada lagi yang kalau kalian ingin tergiur sama uang yang besar, kalian bisa mendaftar marketing lepas di usaha properti dan tanah guys. Nah, sepengalaman saya kalau misalnya properti yang tanah, tapi yang tanah kafling ya guys, tanah kafling itu setiap satu kafling itu fee-nya itu 4 juta satu kafling loh guys. Nah, kalau misalnya beberapa waktu yang lalu itu udah lama ya guys, itu ada sebuah istilahnya apa ya, yang mencari lahan untuk membuka cabang Bank BRI. Nah, itu sekali transaksi deal itu 5 kafling. Kalian tinggal kalikan sendiri, upahnya 4 juta dikalikan 5 kafling kayak gitu guys. Nah, biasanya kalau misalnya jual beli tanah itu fee-nya itu 5-7%. Tapi itu untuk fee-nya juga tergantung dari si pemilik tanah atau properti tersebut. Nanti kan bisa nego dan pokoknya ya kayak gitulah guys, pinter-pinteran kita aja kayak gitu guys. Terus yang terakhir, ini yang paling penting guys, kalian bisa membuat jasa pengadaan barang. Jasa pengadaan barang itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, kalian kalau misalnya pengikut channel ini, pasti saya sangat yakin rata-rata adalah seorang kanvas atau seorang freelance, ya enggak? Nah, di video saya yang saya pernah membuat video yang judulnya itu adalah memulai usaha kanvas tanpa modal, yaitu menggunakan sistem yang namanya TO atau talking order guys. Nah, yang saya maksud dengan pengadaan barang itu begini, kalian cuma datang ke warung, Bu, barang di sini yang paling laku apa ya Bu, kayak gitu. Nanti saya carikan barangnya Bu. Misalnya di sini rokok ini yang paling laku Bu. Kalau saya yang nyuplai gimana Bu? Terus apalagi yang paling laku Bu? Apalagi yang paling laku? Kalian cukup datang ke toko bilang kayak gitu aja guys. Kalian nggak usah bawa uang, nggak usah bawa apa-apa, cuma bilang kayak gitu aja. Itu namanya adalah sistem pengadaan barang. Dan kalau misalnya kalian bertanya, apakah saya hanya sekedar omong kosong? Tentu saja tidak guys. Karena waktu pertama kali membangun channel YouTube ini pun saya sudah berkomitmen bahwa apa yang saya share itu adalah hasil dari lapangan, hasil dari sesuatu yang sudah saya lakukan kayak gitu. Nah, sebenarnya saya juga ingin membuat dulunya gitu ya guys, ingin membuat channel YouTube ini membahas tentang YouTube itu sendiri guys. Nah, tapi karena saya belum pernah mempraktekannya, maka saya nggak berani berkuar-kuar membahas tentang YouTube. Mungkin kalau misalnya subscriber nanti udah bertambah, mungkin akan saya perbanyak juga konten yang akan saya bahas. Salah satunya adalah membahas tentang dunia YouTube itu sendiri guys, kayak gitu. Nah, ini sedang saya praktekkan di channel YouTube saya ini. Saya juga sudah menemukan sebuah pola gimana supaya subscriber kita itu bertambah setiap hari, dan alhamdulillah berhasil. Tapi saya belum mau share karena memang belum mencapai 1000, terus terang aja guys. Karena channel ini masih 2 bulan. 2 bulan itu awal Juli atau awal Agustus, saya lupa. Pokoknya masih sekitar 2 bulan. Nanti kan bisa cek di about video ini, di menu tentang gitu guys. Oke, mungkin seperti itu guys peluang usaha tanpa modal kali ini. Pokoknya kayak gitu, intinya kita itu menjadi penengah antara penjual dan pembeli. Ya istilahnya itu dropshipper tapi di dunia offline, bukan di dunia online. Kayak gitu aja sih guys. Terima kasih banyak kalau misalnya kalian sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Terima kasih bagi kalian yang punya ketertarikan sama info usaha, peluang usaha kanvas freelance, kalian bisa subscribe channel ini guys.
dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya selalu mendapat notifikasi terbaru. Yang ingin bertanya jawab, konsultasi, kerjasama bisnis ataupun keperluan lainnya bisa DM Instagram saya bangkit_real. Jika misalnya penjelasan dalam video kurang jelas, bisa baca deskripsi video ini atau cek di pinned komentar. See you next time.